Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan, walaupun ya tadi sebelum subuh ya diguyuri hujan, tetapi tidak menghalangi kita untuk pergi ke masjid-masjid yang terdekat di rumah kita. Ini suatu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa banyak sekali orang-orang bisa jadi ya rumahnya tidak begitu jauh dari masjid, tapi untuk melangkahkan kakinya ke rumah Allah, ke masjid ini berat seperti itu. Ada perasaan diomongi orang dan lain sebagainya. Ada perasaan ya so alim dan lain sebagainya, ya. Tapi kita usahakan, kita lawan perasaan-perasaan yang seperti itu godaan dari setan. Ya, kita usahakan untuk beribadah, sholat 5 waktu bagi laki-laki itu di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak hentinya kita selalu kirimkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini jadwal kami untuk menyampaikan sedikit barangkali khultum atau ceramah agama ya, yang tadi malam kami dikontak oleh pengurus masjid, dan alhamdulillah ya seperti inilah bagusnya ya. Kalau kita dijadwalkan, terkadang para asatid, para ustadznya banyak alasan seperti itu. Tetapi kalau kita todong seperti ini, ya tidak ada alasan lagi kalau dia tidak ada halangan seperti itu. Ya, kami pernah pengalaman menjadi imam di Masjid Al-Hidayah. Ya, selama 2 tahun periode, selama 2 tahun itulah kami tidak ke masjid. Tidak ke Masjid Al-Hidayah, maksudnya seperti itu. Ya, begitu juga dengan jadwal-jadwal ceramah. Kalau dijadwalkan banyak alasan seperti itu. Ya, tetapi kalau kita main todong, ya mudah-mudahan ya ustadznya tidak ada halangan karena dia sudah mengokehkan pada malam harinya. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa ya kita sudah memasuki yaitu bulan Muharram. Apa kata Rasulullah? Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ini, Bu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dilanjutkan hadisnya, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salatul lail, salat malam. Hadis riwayat Muslim seperti itu. Jadi banyak keutamaan di bulan Muharram ini. Tetapi ada sebagian saudara kita yang mudah-mudahan di kampung kita Timur Renjoh ini tidak ada lagi yang tradisi-tradisi seperti dulu ya. Di bulan Muharram ini luar biasa, banyak kegiatan-kegiatan di simpang-simpang ya, mengadakan acara suruhan seperti itu. Itu tidak boleh, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mengundang kesirikan, mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena berakhirnya orang-orang tua kita barangkali ya, karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkurangnya kegiatan-kegiatan, mudah-mudahan tidak ada sama sekali, karena itu mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada Pak, Bu di sini, Pak? Masih ya? Oh, itu harus kita basmi itu. Walaupun dia tidak apa ya, panas telinganya mendengar apa yang kita ucapkan, dan ini harus kita sampaikan. Karena ini pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah ya para yang masih melakukan kegiatan-kegiatan itu, karena itu adalah mengundang bencana dari Allah. Dan bukan hanya mereka yang kena, kita juga ya yang sering ke masjid juga ditimpa oleh murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Arafah disunahkan insyaallah nanti pada tanggal 9
dan 10 Muharram. Sebentar lagi Bu Bapak. Ya, insya Allah puasa yang pertama adalah pada hari Rabu. Ya, pada hari Rabu nanti tanggal 18 Agustus itu bertepatan dengan 9 Muharram. Kita disunahkan untuk berpuasa Tasu'ah namanya. Ya, kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram, tepatnya pada hari Rabu, 2 hari. Selanjutnya tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Kenapa? Dengan kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang telah lalu. Ini pahalanya Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa pada bulan Muharram, ya, terkhusus boleh juga pada Senin, Kamisnya dan lain sebagainya, tapi yang sangat ditekankan adalah pada tanggal 9 dan 10 Muharram, nanti pada tanggal 18 Agustus pada hari Rabu dan 19 Agustus pada hari Kamis. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang dihamparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah tetap ya kita menjaga ya protokol kesehatan, karena kelihatannya COVID-19 ini ya tidak ada hentinya. Apalagi kita lihat di media sosial, ya kelihatannya bertambah saja. Ya kemarin ada berita gembira katanya di Jakarta itu berkurang dari 10.000, ya kata Gubernur Jakarta seperti ini. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 ini kalau seandainya ada benar, karena kami merasa bahwasannya selama ini kita ada sedikit keraguan seperti itu tentang COVID ini. Setelah betul-betul kita melihat ada saudara kita yang betul-betul kena, ya kita lihat memang ada betul ya COVID-19, penyakit COVID-19 ini. Tapi perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya di antara keluarga kita ada yang terpapar barangkali, karena ada sebagian saudara kita kalau sakit agak berat kita ingin membawanya ke rumah sakit Bu Bapak. Karena banyak nanti kalau sampai ke rumah sakit pasti divonis COVID seperti itu. Ya, ada saudara kita yang betul-betul tidak bisa kita obati di rumah, ya akhirnya dibawalah kita ke rumah sakit dan ternyata di rumah sakit betul, ya syaratnya harus diswab dan ternyata betul positif. Jadi jangan panik Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di antara kita, di antara keluarga kita, bisa jadi itu istri kita, suami kita, anak kita, kalau seandainya dia betul terkena dampak barangkali positif, jangan panik. Ya, karena sebagian banyak yang kita lihat orang-orang yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia karena dia terpapar sudah dinyatakan positif, maka dia dikucilkan, maka dia dijauhkan. Seharusnya dalam keadaan seperti itu dia perlu perhatian Pak. Dia perlu dukungan dari yang sehat, dari suaminya, dari istrinya, dari anak-anaknya yang menguatkan dia. Tetapi kalau dia dikucilkan, dia dijauhkan, maka dia akan drop. Ya, maka kebanyakan orang-orang, karena kemarin kami dapat berita saudara kita juga, ya di saat di perjalanan menuju ke Lubuk Linggau, sampai di Palak Curug gasnya habis Pak Bu. Jadi perawat itu hanya melihat saja, sampai sesak-sesak napasnya seperti itu. Ini luar biasa. Suaminya di belakang, nggak boleh bergabung dengan istrinya. Ini luar biasa. Ya, akhirnya qadarullah, ya beliau diambil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Di saat seperti itu dia butuh perhatian. Di saat sesak napasnya perlu diurut belakangnya Pak Bu. Depannya barangkali seperti itu. Tapi kalau dia dikucilkan, tempat makannya dipisahkan, tempat minumnya dipisahkan, maka dia akan ngedrop. Dia akan merasa dirinya tidak diperhatikan. Jadi kalau seandainya ada di antara kita, jangan takut. Karena kami ada juga di Masjid Nurul Huda, ya, dia menyatakan kalau seandainya ini ya, kalau seandainya ada yang meninggal tidak diurus dia COVID, dia yang akan mengurus. Jadi Pak Nazar, ya RT kita,
Jadi dia memandikan jamaah yang COVID, alhamdulillah sampai sekarang dia masih sehat walafiat. Intinya jangan panik, jangan takut. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas barangkali tentang COVID. Ya, kita pakai masker silahkan, karena ini untuk menjaga seperti itu. Kehati-hatian kita, sanitizer silahkan, ya. Karena untuk kebersihan, menjaga kebersihan daripada kita. Tapi ada 3 hal yang jangan kita lakukan. Yang pertama apa? Jangan menutup masjid, Pak. Ini kesempatan, ya. Dengan adanya wabah ini adalah kesempatan kita untuk lebih dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada juga sebagian orang yang tidak ke masjid-masjid lagi. Sayang, Pak, Bu. Ya, di rumah banyak gangguan dan lain sebagainya. Tapi dengan kita bermunajat di masjid, dengan berdoa kita di masjid, sholat di masjid, ya, inilah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan, karena ada sebagian masjid ya ditutup seperti itu. Jangan sampai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu tema yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kami sedikit akan mengupas ya berkenaan dengan kebiasaan kami sehari-hari, ya, supaya kita sebagian kita ya memahami bahwasannya kalau seandainya kita ada sakit sedikit, ya, jangan kita berobat kepada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berobat ke dokter silahkan, ya. Karena ada juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi oleh dokter. Belum lama ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami meruqyah orang yang stres perkara COVID ini. Ya, sehabis dia diisolasi mandiri isoman, beliau stres, Bu Bapak. Terus dibawa ke dokter di klinik, di dokter tidak ada obatnya. Kenapa? Dia menggigau-ngigau, ya. Terus dia mencak-mencak segala macam. Dokter tidak tahu, tapi kalau dia sesak napasnya bisa jadi dikasih oksigen. Kalau seandainya dia lambungnya naik, barangkali asam lambungnya naik, bisa diatasi dengan obat-obatnya. Tetapi kalau dia kesurupan, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dokter dan perawat angkat tangan. Tidak ada obatnya, Pak, Bu. Ini adalah gangguan kejiwaan, ya. Di sini kami akan sampaikan berkenaan dengan perkara ruqyah yang syar'iyyah. Karena ada juga ruqyah yang syirkiyah. Apa bedanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ruqyah yang syar'iyyah dan ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syar'iyyah itu bersumberkan dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi ruqyah yang syirkiyah ini kita bedakan ibu bapak, karena kita sebagian masih ada juga yang berobat dengan dukun, dengan paranormal. Ini syirik, ini tidak diperbolehkan. Ini ciri-cirinya. Walaupun dukun tidak mengatasnamakan dukun, tapi di sini akan kami jelaskan, ya, perbedaan antara dukun dan ruqyah yang syar'iyyah. Bisa jadi dia mengataskan atas nama ruqyah juga, tapi ruqyah yang syirik, ruqyah yang syirkiyah. Ya, perbedaannya yang pertama adalah kalau ruqyah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau ruqyah yang tidak bersumberkan Al-Quran, tidak secara syar'iyyah, dia bukan berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau ruqyah yang syar'iyyah itu bersumberkan dari hadis dan doa-doa dari Rasulullah SAW. Tetapi kalau ruqyah yang syirkiyah itu tidak jelas bacaannya, Pak, Bu, dan tidak paham apa maknanya. Bisa jadi pada awalnya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi selanjutnya tidak jelas apa bacaannya. Ini ciri-ciri dukun, ini ciri-ciri ruqyah yang tidak syar'i. Yang keempat, tidak disyaratkan atau diharuskan pada waktu-waktu tertentu. Kalau ruqyah yang syar'iyyah itu tidak ada harus malam dan lain sebagainya. Kapanpun, ya, ruqyah yang syar'iyyah ini kapanpun bisa kita laksanakan. Tetapi kalau ruqyah yang syirik, ruqyah yang syirkiyah, dia mengharuskan waktu-waktu terbaik, ya, atau bulan terbaik, atau tanggal dan hari dan jamnya. Ini hati-hati. Kalau seandainya kita berobat, ciri-cirinya orangnya seperti ini, maka segera kita jauhi. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri ruqyah yang syar'iyyah
disyaratkan dan diharuskan menggunakan media atau benda-benda tertentu. Tidak harus Pak Bu, ya. Tetapi kalau ruqyah yang syirik, ruqyah yang syirkiyah, dia menggunakan media atau benda seperti telur, ya, atau tanah, atau botol, atau kain dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Kami pernah tinggal di Al-Qudus dulu Pak, di sebelah. Saya lihat ada orang mau mengambil tanah di sudut-sudut masjid. Saya pikir untuk apa ini orang? Ya, mudah-mudahan bukan orang Timurrejo ya. Jadi diambilnya tanah di sudut masjid. Saya pikir, ini apa namanya, pengobatan secara syirik. Kita jauhi. Kalau seandainya kita pernah dahulu, maka beristighfar lah kita, berusaha kita. Gimana caranya? Kita berusaha dengan diruqyah secara syar'iyyah. Ya, tidak boleh kita memakai media. Yang selanjutnya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disyaratkan dan diharuskan dengan ritual dan amalan tertentu, baik sebelum, selama, dan sesudah diruqyah. Itu yang secara syar'iyyah. Tetapi yang secara syirik mengharuskan ritual atau amalan tertentu seperti mandi kembang, ya, puasa muti, memakai sesajen dan lain sebagainya. Ini adalah kesyirikan. Kita berusaha untuk membuangnya jauh-jauh, karena ini adalah mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk sesajen, ini adalah kesyirikan. Apalagi di bulan surah ini, apalagi di bulan Muharram ini, banyak kita lihat orang-orang memakai sajen dan lain sebagainya. Yang selanjutnya tidak disyaratkan dan diharuskan di tempat-tempat tertentu. Itu kalau ruqyah secara syar'iyyah. Tetapi kalau secara syirik mengharuskan tempat tertentu, seperti di laut, seperti di sungai, di danau, di kolam, dan pemandian. Ini adalah suatu kesyirikan. Jadi kita jauhkan. Kita harus tahu membedakan. Kalau seandainya kita pada waktu-waktu tertentu keadaan panik, bisa jadi anak-anak kita sakit, istri atau suami kita sakit, ada orang bilang berobatlah ke sini, kita lihat cara pengobatannya. Kalau seandainya cara pengobatannya kita lihat di dalam apa yang kami sampaikan tadi, contoh-contohnya, ini adalah suatu kesyirikan. Tinggalkan Pak Bu, walaupun kita membayar dan lain sebagainya, ya, kita tinggalkan, karena ini adalah mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berusaha untuk mencari pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau tidak bisa oleh dokter, maka kita berobat dengan para terapi yang ruqyahnya secara syar'iyyah, jangan secara syirkiyah. Karena kami pernah dahulu berobat ya di Merasi sana, berobat telinga. Sampai sana disihir-sihirnya Pak. Ini tidak benar ini. Ya, walaupun sudah bayar, ya kami akhirnya mundur, tidak mau lagi. Karena itu adalah kesyirikan yang nyata. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan kami sampaikan ya ciri-ciri barangkali sebab-sebab seseorang terkena gangguan jin. Ini perlu, karena masih banyak juga orang yang terkena gangguan jin itu berobatnya ke dukun. Ini syirik. Solusinya gimana? Ada Pak Bu, ada solusinya. Ya, kita berobat bukan dengan dukun, tetapi kita ruqyah secara syar'iyyah, dan kita sendiri bisa untuk meruqyah diri kita sendiri, atau kalau tidak kita panggil ustadz. Karena inti daripada ruqyah adalah minta didoakan. Karena Rasulullah pernah mengajarkan, pernah menjadi contoh bahwasanya Rasulullah pernah meruqyah seseorang, ya, dan pernah juga Rasulullah itu diruqyah oleh malaikat Jibril. Ini luar biasa ya, karena ada juga penyampaian tidak boleh minta ruqyah dan lain sebagainya, panjang kajinya ya. Jadi sebab-sebab seseorang gangguan jin, ya ciri-ciri seseorang berarti ini adalah terkena gangguan jin seperti, dan perlu di ruqyah, tidak perlu kita bawa ke dokter, karena dokter tidak ada obatnya seperti itu ya. Rata-rata gangguan jin disebabkan oleh 4 sebab Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya disebabkan oleh belajar. Ya, bukan belajar sekolah kelas 1 dan lain sebagainya, bukan ya. Tetapi seperti orang yang mempelajari kesaktian. Apakah itu tenaga dalam, isi badan, ya kekebalan ataupun ilmu-ilmu yang serupa. Kalau seandainya kita pernah mantan ya,
itu masih berat di dalam diri kita, maka berusaha kita untuk meruqyahnya. Ya, jangan sampai kita ibadah kita sudah bagus, sholat 5 waktu kita masih bagus, tetapi masih ada amalan-amalan kita, maka itu harus dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Ya, diruqyah secara syar'iyyah. Yang kedua, pegangan. Seperti orang yang mempunyai benda keramat. Semisalnya dia mempunyai simpanan, Pak Bu, di rumahnya, seperti keris, ya, tombak atau tongkat, punya raja, seperti jimat, ya, kertas yang bertuliskan Arab, sabuk, ya, kertas yang ditulis di Arab, ditempel-tempel di dinding, ini syirik, Pak Bu. Kalau seandainya ada di rumah-rumah kita, ya segera kita hancurkan. Karena ini adalah mengundang kesyirikan, mengundang ketidakharmonisan di rumah tangga kita. Ini disebabkan halnya sepele kelihatannya, tapi ini adalah kesyirikan. Kalau seandainya ada di rumah kita, segera kita basmi itu. Karena banyak kami meruqyah seseorang, ya, apa sebabnya? Memang pada saat dia memakai itu waktu mudanya dia fit, Pak. Dia sehat bisa jadi. Kalau seandainya dia kebal bisa jadi dia kebal. Tapi nanti di akhir-akhir hayatnya atau sudah tidak berfungsi lagi itu, maka dia berantakan rumah tangganya, ya, anaknya tidak bisa dinasehati dan lain sebagainya, mengundang perceraian, ya. Jadi ini adalah harus kita selesaikan. Ada pula yang memasang susu, ya, ini juga harus kita di bagian anggota badannya, bisa jadi di dagunya, di matanya, di tangannya dan lain sebagainya. Maka ini harus kita, gimana caranya? Kalau seandainya susu sudah dimasukkan di dalam tubuh kita, maka ini juga kita ruqyah secara syar'iyyah. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penyebab selanjutnya adalah wirid, ya, atau zikir dan amalan yang menyelisihi sunnah. Ya, ini juga termasuk yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti zikir ribuan kali pada waktu tertentu, hari tertentu, jumlah tertentu yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, atau puasa muti, peti geni dan lain sebagainya. Ini adalah tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama, ya, sebab gangguan yang pertama. Yang kedua, sebab gangguan yang kedua adalah warisan. Ini terjadi kebanyakan faktor nasab keturunan. Kita tidak minta, Pak Bu, tetapi ada orang tua kita, kakek nenek kita orang yang hebat, bisa ngobati, boleh dikatakan dukun, maka dia akan masuk dengan sendirinya kepada anak keturunannya. Ya, bisa jadi anak keturunannya bisa ngobat, Pak Bu, padahal saya tidak minta. Kok saya bisa, orang sakit datang ke rumah diobat sembuh seperti itu. Ini hati-hati nih. Kalau seandainya kita pelihara, kita bisa jadi dukun besar nanti di akhir hayat kita, ya. Ini terjadi kebanyakan dari faktor nasab dan keturunan. Apakah dari orang tua, kakek, buyut, atau pendahulu mereka yang bekerja sama dengan jin dan mempunyai perjanjian dengan jin, atau mempunyai khodam jin, serta menyerahkan anak keturunannya kepada jin. Kita tidak minta, Pak. Bisa jadi kita sholatnya bagus 5 waktu segala macam, ya. Tetapi karena dari orang tua kita, kakek, nenek, buyut kita punya perjanjian dengan jin, nanti kalau seandainya saya setelah meninggal, maka anak keturunan saya ada salah satunya menjadi penerus dia, seperti itu. Ini adalah kalau seandainya ada di antara kita, yuk berusaha kita untuk meruqyahnya. Atau juga mempunyai benda-benda yang dikeramatkan, ya, maka kita dapati anak dalam keadaan lahirnya cacat, ya, atau lumpuh. Ini bisa jadi disebabkan karena ada orang tua kita atau nenek buyut kita orang sakti seperti itu. Ada juga kita dapati anak yang disebut dengan indigo, Pak Bu, ya. Indigo ini bisa melihat, merasakan atau menerawang makhluk halus atau makhluk gaib. Kita sering kita lihat anak kecil dia bisa berdiskusi dengan makhluk halus. Wih, seperti kawannya, seperti saya ngobrol dengan kuntilanak misalnya, seperti itu. Dan itu ada, bukan di dunia sinetron saja, di dunia nyata ada. Dia berdialog asik, bersengkrama seperti itu. Dan ini harus kita ruqyah, jangan sampai kita biarkan. Kalau kita biarkan, terkadang orang tua bangga, Pak Bu, mempunyai anak yang bisa melihat makhluk halus, yang bisa berbicara dengan jin. Bangga dia. Anak aku nih kalau berobat pasti sembuh. Ini adalah ya ciri-ciri nanti
menjadi dukun besar dia kalau seandainya kita pelihara. Ini harus kita musnahkan, harus kita ruqyah secara syar'inya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab ya seseorang terkena gangguan jin yang ketiga adalah kiriman. Inilah yang dinamakan sihir. Ya, jenisnya banyak sekali, ya. Bisa juga disebut dengan santet, pelet, guna-guna, teluh dan lain sebagainya. Sebabnya karena bisa jadi orang tersebut cemburu, ya. Orang cemburu, terlalu cemburu, dia gunakan ini amalan-amalan ini. Yang kedua, cinta, iri, dengki, dendam dan sebaliknya. Baik itu karena pekerjaan, karena cinta barangkali, ya, jabatan, harta, bahkan wanita, dan tujuan hanya untuk menyakiti korban, bahkan sampai membuat korbannya meninggal dunia. Ini hati-hati, ini harus segera kita ruqyah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tempelan, Ibu Bapak. Apa itu tempelan? Tinggal di tempat yang ada jinnya, baik itu di rumah, di kontrakan, di kantor, di pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Kita tahu itu tempatnya angker barangkali, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, berkunjung dengan yang ada jinnya. Misalnya kita ke rumah dukun, ini berkunjung nih Pak, ini tidak diperbolehkan, ya. Tempat-tempat angker dan lain sebagainya. Jin suka dengan manusia, ini terjadi kebanyakan karena manusia tidak membaca doa. Ketika masuk kamar mandi tidak berdoa, sehingga jin mempunyai syahwat masuk ke dalam tubuh seseorang tersebut. Jin dendam kepada manusia, ini terjadi karena manusia meyakini jin secara tidak sengaja atau tidak tahu mereka, seperti buang air panas sembarangan, kencing sembarangan, atau buang sampah sembarangan, yang ternyata tempat tersebut adalah di rumah jin. Tempat tersebut adalah rumahnya jin. Maka ini tidak diperbolehkan. Hati-hati kita dengan membuang air besar, membuang kencing, membuang sampah, ya. Ini harus hati-hati juga, harus kita mempunyai adab. Bisa jadi di tempat kita buang air tersebut itu ternyata di rumahnya jin. Maka kita akan diganggu oleh jin dan tidak berdoa, ya. Selanjutnya, manusia bermaksiat kepada Allah. Ini salah satu masuknya jin ke dalam tubuh kita. Sering melamun, ini hati-hati Bu Bapak. Ya, orang-orang yang sering melamun, karena sering kami dapati pasien di ruqyah itu karena kebiasaan dia melamun saja. Maka dengan melamun itulah dia masuk jin, ya. Karena mempunyai permasalahan yang berat, melamun dia. Ya, tidak boleh, harus kita selesaikan. Sehingga terlalu pikiran menjadi celah setan untuk masuk pada waktu-waktu yang kosong. Selanjutnya, membuat rumah setan dalam tubuh manusia. Contohnya Ibu Bapak, ya, marah berlebihan, itu mengundang, ya, itu membuat setan senang, masuk dia dengan dalam tubuh manusia. Sedih berlebihan, tidak boleh. Dan selanjutnya, takut berlebihan. Kalau seandainya kita takut berlebihan, anak kita takut berlebihan, berarti ini adalah gangguan jin, ya. Sedih berlebihan tidak boleh juga, ya. Selanjutnya, marah berlebihan, ya tidak boleh juga. Ya, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab-sebab, ya, gangguan jin, ya, di dalam tubuh manusia. Kalau seandainya kita ada sebagian di dalam diri kita masing-masing, di rumah kita masih ada raja yang ditempel, walaupun itu tulisan Arab Pak Bu, tidak bisa, aku buang bela, aku setelah dengar Eno ngoceh-ngoceh itu aku buang bela, karena ini merasa, karena banyakan Pak Bu, ya, dirinya merasa, keluarganya merasa tidak harmonis, kadang anaknya dinasehatin tidak mau. Ini bisa jadi salah satunya ada rumah-rumah setan yang kita simpan di dalam rumah kita. Bisa jadi di antara itu masih ada di dompet kita, di rumah kita, di keris-keris dan lain sebagainya, cincin yang sudah diisi. Ini adalah suatu kesirikan Pak Bu. Ya, kami pernah meruqyah tentara Pak, anggota dia masih muda seperti itu, ya. Karena penting katanya ini untuk dia ke ke timur-timur waktu itu. Dan memang betul kebal dia Pak. Dia pakai rompi, ya, dan memang kebal. Tapi di akhir-akhir setelah dia melakukan itu, perasaannya panas, emosinya bawaannya, ya, emosinya tinggi dan lain sebagainya. Anaknya itu takut gitu, istrinya rumah tangga yang berantakan.
Akhirnya dia bertemu dengan seorang dia buka-buka YouTube dan sebagainya, dan ternyata obatnya salah satunya adalah diruqyah. Setelah diruqyah, kami minta seluruhnya yang ada, ya, akhirnya diserahkanlah rompi yang bertuliskan Arab yang kacau balau, yang terbalik-terbalik itu, Pak. Maka kita hancurkan, kita bakar. Setelah itu kita tes lagi, boleh enggak? Oh, tidak lagi, Pak, katanya. Seperti itu. Jadi harus kita basmi, seperti keris, ya. Sering kita dapati semar mesem seperti itu. Ini hati-hati. Kalau seandainya ini masih ada di rumah kita, yuk berusaha kita untuk menghancurkannya, karena ini mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya masih banyak yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini, ya ciri-ciri gangguan jin bagaimana. Mudah-mudahan pada lain waktunya akan kita sampaikan kembali. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau tanyakan, Pak? Insyaallah paham ya. Baik, itu saja kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ya bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah kita berusaha untuk mengamalkannya di kemudian hari yang baik-baiknya insyaallah. Yang buruknya berusaha kita untuk meninggalkannya, apalagi berkenaan dengan tauhid kita. Karena ini tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, kita tutup dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.